Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kita ketemu di Embun Surgawi. Shalom. Harap Bapak-bapak, Ibu-ibu sehat dan juga kuat, semangat, dan bermanfaat. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan dan juga ayat-ayat. Tetapi mari kita terlebih dahulu meminta pimpinan Roh Kudus. Terpuji namamu Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan, anugerah-Mu. Demikian juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu saudara sekalian untuk mendengar firman ini dan timbul iman untuk lebih mengenal akan Tuhan, lebih sayang kepada Tuhan, lebih percaya, tidak ragu-ragu bahwa janji Tuhan itu luar biasa, bahwa firman itu Tuhan itu lebih dari emas, perak, permata, dan intan. Terpuji namamu, dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Diambil dari Filipi pasal 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Amin. Haleluya. Jadi judulnya adalah teladan. Kita perlu menjadi teladan, baik dalam rumah tangga, baik di lingkungan organisasi, dimanapun kita berada. Puji Tuhan, baru-baru ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi teladan bagi adik-adik saya dalam pembagian warisan rumah. Lalu saya mengambil keputusan, saya tidak mengambilnya. Kemudian bersyukur juga istri setuju. Lalu kemudian yang bungsu mendapat lebih banyak. Kemudian yang lain-lain dengan adil dibagi rata. Dan itu bisa berjalan dengan baik sehingga tidak terjadi pertengkaran seperti banyak yang terjadi karena rebutan warisan atau harta dunia. Kemudian yang berikutnya pada waktu diajak ke Cirebon, karena saya juga sudah lama tidak kunjungan sejak pandemi karena memang cukup mahal biayanya. Tetapi pada waktu diajak oleh dua adik saya untuk ke Cirebon mengunjungi anak bungsu, kemudian saya berkata memang harganya mahal, 1 juta lebih, tetapi marilah, karena bukan wisata, nanti Tuhan akan memberikan berkat. Lalu kami berangkat dan ternyata betul pulangnya berkali lipat apa yang sudah dikeluarkan, bahkan bisa merenovasi rumah. Nah, itulah kita perlu menjadi teladan bagi banyak orang. Di dalam Alkitab banyak teladan-teladan yang bisa kita petik bersama-sama, yaitu kalau misalnya meneladani pengampunan, tentu kita ingat akan Yusuf yang mengampuni kakaknya, dan juga Ayub mengampuni 3 temannya, dan memang yang paling utama adalah Yesus. Ada juga Stefanus. Jadi kalau mungkin ada yang berkata, wah Yesus memang luar biasa. Tetapi bagaimana dengan kita manusia yang terbatas dan tidak berdaya? Tetapi ternyata bisa. Stefanus juga doanya seperti Yesus. Ampunilah dosa mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Lalu kita teladan sabar. Saya tentu kagum dengan Ayub. Kesabarannya menghadapi penyakit atau menghadapi kata-kata teman dan juga istri. Kemudian sukacita, tentu kita harus ingat Daud, teladan yang luar biasa ya. Bahkan juga Daud pernah seolah-olah dia punya buah roh yang ke-9, yaitu pengendalian diri. Karena anak buahnya menganjurkan supaya Saul itu yang sedang tidur kita bunuh saja, sudah menyiksa, mengejar-ngejar, tetapi Daud mengendalikan diri dan dengan rendah hati bahwa ia tidak mau menjadi hakim sendiri dan menyerahkan kepada Tuhan. Itu luar biasa teladan. Kemudian ada teladan keberanian. Saya kagum kepada Abednego, Mesak, Saderak, di mana ia berkata, kalau aku tetap dibakar, aku tetap setia kepada Tuhan. Atau kalau aku bebas, tetap setia kepada Tuhan. Demikian juga Daniel, berani menghadapi singa-singa. Nah, kemudian kita juga akan belajar tentang bagaimana doa. Tentu Elia dan Hana menjadi teladan bagi kita.
Belajar juga bagaimana kita berkorban. Abraham rela mengorbankan anaknya. Kita belajar kepada berani menegur yang salah, yaitu kepada Raja Daud, yaitu Nathan. Jadi kita tidak usah takut. Kalau kita tegurannya atas dasar kasih, bukan karena kepentingan sendiri, kita tidak usah takut. Dan ternyata berhasil. Kemudian juga kita belajar kepada mertua Musa, yaitu Jitro, yang menasehati Musa untuk tidak bekerja sendirian, karena itu akan menyita tenaganya. Dan ia, puji Tuhan, menurut. Kita teladan pada Maria Magdalena, yaitu mencuci kaki Yesus dan juga memberi minyak narwastu. Teladan kepada Maria sebagai hamba. Dia katakan, akulah hamba, maka aku menuruti perintahmu. Nah, itulah yang perlu kita tiru, tetapi ada juga yang kita harus menjauhkan teladan-teladan yang buruk, yaitu Akan yang mencuri jarahan, kemudian Saul yang iri hati dan penuh dengan kebencian, Kain juga iri hati kepada Habil, Absalom yang tidak hormat kepada ayahnya dan ingin merampas tahta daripada ayahnya. Yudas, akar kejahatan, yaitu cinta uang. Esau juga hanya karena bubur kacang ia menyepelekan hak kesulungannya. Istri Lot terjerat oleh harta dunia sehingga ia menoleh ke belakang. Itulah yang kita perlu tiru atau yang perlu kita jauhkan. Kiranya ini menjadi berkat dan akan dilengkapi dengan sebuah lagu, yaitu Teladan. Ikutilah teladanku, perhatikanlah mereka, seperti aku, Rasul Paulus, Timotius dan Barnabas, Silas, Markus, Yohanes, dan banyak yang lainnya. Mari tiru teladannya yang baik. Mari tiru teladan